Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ta'rif, definisi pengertian dari iman menurut Ahlus Sunnah. Dan antum tahu ta'arif itu langsung dari Allah dan Rasulnya apa dari para ulama? Kata-katanya dari ulama. Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah adalah riba, adalah solat adalah sesuatu yang diawali dengan takbir, ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Adakah Nabi pernah bersabda seperti itu? Belum. Saum adalah, haji adalah, umroh adalah, tidak ada, kecuali sedikit sekali. Nah, para ulama demi membuat kita yang awam ini faham, maka beliau membuat ta'rif, membuat definisi, membuat pengertian, sehingga kita yang bukan ulama jadi tahu, oh bid'ah itu, oh riba itu begitu, oh judi itu begitu. Kalau tidak dibikin ta'rif, banyak dari kita tidak paham. Kalau pakai duit sampai jutaan, kalau menang jutaan, kalah jutaan, itu judi. Tapi kalau cuman kelereng, atau gambar, itu tidak judi. Ya. Ini jelas keliru. Yang benar, mau kelereng, mau gambaran, mau uang 100, 200, mau jutaan, mau miliaran, sama. Kalau dia menang, saya kalah. Kalau dia untung, saya pasti rugi. Kalau saya untung, dia pasti rugi. Nah, itu judi. Baik dengan permainan atau tanpa permainan. Dengan permainan biasanya disebut maisir. Tanpa permainan biasanya disebut qimar. Asuransi kan tanpa permainan itu. Iya kan? Kalau bola, tenis, balapan lari, dan kan dengan permainan. Ayo, yang menang siapa? Taruhan. Itu judi. Ada permainannya. Kalau asuransi kan tidak ada permainannya. Tapi sama. Kalau pihak asuransi untung, pasti kita rugi. Pihak asuransi untung, orang dapat uang 200 ribu tiap bulan dari kita. Sementara kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak sakit, kita nggak kecelakaan. Pihak asuransi untung, kita rugi. Sebaliknya, baru 3 bulan kita setor 200 ribu, kita kecelakaan. Atau mobil kita tabrakan. Atau kita sakit, lalu diobati, habis 50 juta, ditanggung oleh pihak asuransi, berarti pihak asuransi rugi.
saya yang untung. Jelas ini judi. Dari mana kita tahu? Dari para ulama membikin ta'rif, termasuk apa yang akan kita bahas ini. Ta'rif, pengertian, definisi tentang iman. Ya. Yang sudah kita lewati adalah ucapan al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun wa tiba'u sunnatin. Iman adalah ucapan, meliputi ucapan, perbuatan, niat, dan mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah jarang kita dengar takrif ini, padahal masuk di sini. Termasuk iman adalah ucapan, perbuatan, niat, dan mengikuti sunnah. Maka jika tidak mengikuti sunnah, tidak sempurna imannya. Walaupun dia yakin betul dengan siksa kubur, dengan azab neraka, dengan hari kiamat, dengan adanya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dia yakin betul. Tetapi dia sholat tidak mengikuti sunnah Nabi. Dia wudu tidak mengikuti sunnah Nabi. Dia baca Al-Quran tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi tidak pernah mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Adzim. Dia nambah-nambah sendiri. Asal selesai baca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Adzim. Ya. Ini tidak sunnah. Tidak sunnah berarti? Tidak sunnah berarti bid'ah. Tidak sunnah berarti bid'ah. Adakah tidak sunnah yang tidak bid'ah? Ya enggak ada. Kalau ibadah mahdhah. Ya. Sunnah dan bid'ah itu kan adanya di ibadah mahdhah. Maka antum jangan mengatakan sunnah Rasul itu berdagang. Berdagang itu sunnah. Ya. Sunnah itu ada di ibadah mahdhah. Maka dikatakan berdagang itu mubah. Berdagang itu boleh. Punya keutamaan, punya kalau jujur. Tidak ada tipu-tipu. Kalau dagang walaupun dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, tetapi kita melakukan dengan ada tipu-tipu, berbohong, ya keluar dari sunnah. Gitu ya. Ya, sekarang kita ikuti ta'rif dari Sa'id bin Jubair. Antum masih ingat siapa Sa'id bin Jubair? Salah satu ulama tabi'in yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan, la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Ucapan tidak akan diterima kalau tanpa amal. Agak sulit ini memahami. Ya. Masa ucapan harus dengan amal? Ya, misalnya mengucapkan subhanallah. Apa amalnya? Ya. Kalau menyuruh salat, menyuruh saum, itu jelas harus ada amalnya. Kan haram bagi kita nyuruh sholat, kita sendiri nggak sholat. Haram bagi kita nyuruh puasa Ramadan, kita sendiri tidak puasa. Dosa besar. Isi perutnya diputar-putar di neraka. Dan dia dikerumuni oleh penduduk neraka. Dengan mengatakan, dengan bertanya,
Bukankah engkau dulu yang menyuruh kami untuk salat, untuk saum, untuk zakat, untuk haji, menasihati kami supaya tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Kenapa engkau seperti ini? Jawabannya ini. Menyuruh tapi tidak melakukan. Melarang justru dia yang melanggar. Gitu ya. Jika itu contohnya, maka kita faham la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Ucapan itu tidak diterima kalau tidak dengan amal. Jadi jangan hanya bicara, tapi harus dengan amal. Loh, kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini kan ucapan, qaul. Apa iya harus diamalkan? Jawabnya, subhanallah ada amalnya enggak? La ilaha illallah ada amalnya enggak? Allahu akbar ada amalnya enggak? La haula wala quwata illa billah ada amalnya enggak? Jawabnya, ada apa tidak? Ada. Amal dari subhanallah, meyakini isi dari subhanallah itu. Maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat yang tidak ada pada diri Allah. Ya. Ambil contoh orang yang meyakini kalau Allah itu punya anak. Ya. Lalu dia mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Bohong, dusta. Dia tidak beramal dengan subhanallah. Subhanallah itu maha suci. Maha suci Allah dari apa? Suci dari apa? Dari punya anak. Mustahil Allah punya anak. Ya. Mustahil Allah ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana kan jadi banyak. Kalau ada di mana-mana berarti Allah ada di kolong meja ini, ada di saku baju kita, ada di WC, ada di got. Ini kan sebuah penghinaan kalau mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Lalu dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Bohong. Dia tidak sedang mensucikan Allah, justru dia sedang mengotori Allah dengan mengatakan Allah ada di mana-mana. Karena Allah tidak di mana-mana. Allah berada di satu tempat. Berada di atas ars, bukan di arsnya ya, di atas ars. Tidak menempel di ars. La ilaha illallah, apalagi ini ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sementara dia meyakini kalau saya sakit, kadang Allah yang menyembuhkan saya, kadang Jibril, kadang Mikail, kadang Rasulullah, kadang Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, berarti bohong dia. Dia mengucapkan la ilaha illallah, bohong. Tidak beramal dengan la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, dia harus yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan, menyengsarakan kecuali Allah. Maka kalau dia meyakini ada selain Allah yang bisa membuat dia bahagia, sengsara, maka dia membatalkan la ilaha illallah. Begitu pula Allahu Akbar. Begitu pula la haula wala quwata illa billah. Ada amalnya. Diyakini itulah amal. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa biniyyatin. Dan tidak diterima ucapan, tidak diterima
perbuatan kecuali harus dengan niat. Walaupun sholat kita bagus luar biasa mengikuti sunnah Nabi, tetapi tidak niat, atau niatnya tidak baik, tidak ikhlas, bukan karena Allah, atau karena Allah tapi karena si fulan juga tercampur, karena Allah juga, karena manusia juga. Diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Ditolak. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa biniyatin. Ucapan dan perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan niat. Maka betapa pentingnya niat. Sampai ada seorang alim yang mengatakan, alangkah baiknya di setiap masjid itu ada orang khusus yang mengajarkan niat yang benar. Karena dengan niat ini setan iblis berpesta pora, senang sekali. Setan iblis membiarkan sebagian kaum muslimin sholat, saum, baca Al-Quran, zikir, dibiarkan, tidak dihalang-halangi. Kenapa? Karena dia ria, dia tidak ikhlas, niatnya tidak benar, bukan karena Allah. Iblis kan pintar, tahu. Maka hati-hati tentang niat. Jaga niat, ini luar biasa. Sampai ada seorang tabi'in, dia bersumpah, wallahi demi Allah, aku mendapati 120 orang Ansor di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Mereka semuanya bertemu dengan Nabi, sahabat tentu bertemu dengan Nabi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berambisi untuk menyampaikan, aku dengar dari Nabi begini, Nabi bersabda begini, berambisi, tidak ada. Jika ada yang lain sudah menyampaikan hadis yang dia tahu, dia senang, dia mencukupkan diri. Dia tahu nih hadis ini, cuman dia inginnya yang lain yang menyampaikan, bukan dia. Ini betapa jauhnya dari kita, betapa jauhnya dari kita. Justru kita merasa sedih, meriang bahkan, kalau yang menyampaikan itu bukan kita, kalau yang menyampaikan orang lain, yang tampil orang lain. Kita pengen tampil, itulah kita. Jauh sekali dari para sahabat. Para sahabat ini demi menjaga niat. Kalau sudah ada sahabat yang lain yang menyampaikan hadis, senang. Menjaga apa? Niat. Bahkan Umar mengatakan, yang paling berat bagiku ini tentang niat ini, ikhlas ini. Ini Umar saja jujur mengaku ini berat. Oh, tidak mudah. Lalu tiba-tiba kita dengan entengnya, saya ikhlas, saya karena Allah, saya enggak karena siapa-siapa, dengan entengnya. Sementara para sahabat, para tabi'in, para ulama, keikhlasan ini tidak mudah, betul-betul berat. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyyatun, dan tidak akan diterima ucapan
tidak akan diterima perbuatan, tidak akan diterima niat yang baik, kecuali ikhlas di niat, ya. Tadi kan tidak diterima ucapan dan perbuatan kecuali dengan ikhlas, niat yang baik. Nah sekarang tidak diterima ucapan, tidak diterima perbuatan, tidak diterima niat ikhlas yang baik, kecuali illa bimuwafaqatis sunnah, kecuali dengan mengikuti sunnah. Kalau tidak mengikuti sunnah, mau ikhlas kayak apa tidak diterima, ya. Khusyuk, nangis karena Allah, salat apa, subuh 3 rakaat, diterima apa tidak? Tentu tidak diterima, menyelisihi sunnah, ya. Tidak mencontoh Nabi SAW. Antum jangan bilang, ya karena tidak mengikuti aturan subuh kan 2 rakaat, 3 rakaat yang enggak sah. Enggak jelas jawaban ini. Yang jelas adalah tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi SAW. Agar apa? Agar yang lain ikut ke situ, ya. Menyembelih hadyu tanggal berapa? Tanggal 10. Karena hadyu adalah kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sedang berhaji tamattu, kan begitu. Nah banyak saudara-saudara kita nggak tahu kalau itu hadyu, dikiranya dam, dikiranya itu denda, maka disembelih di tanggal 8, ada yang tanggal 7, ada yang dari tanggal 1, tanggal 2. Jelas ini tidak sah. Walaupun sama-sama nyembelih, sama-sama kambing, sama-sama umur sudah 2 tahun misalnya, atau kalau domba 1 tahun lebih. Karena apa? Karena tidak mengikuti sunnah. Secara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih hadyu tanggal 10. Karena sekali lagi hadyu itu bukan dam. Kan nggak ada yang dilanggar. Salahnya apa haji tamattu? Dan dam itu kan kalau ada yang dilanggar, misalnya tidak memakai pakaian ihram karena satu dan lain hal, tidak melempar jumroh dan seterusnya, kan melanggar. Maka bayar dam. Adapun haji tamattu tidak ada yang dilanggar. Orang nggak salah apa-apa. Memang haji tamattu salah, ya. Bahwa ada pendapat yang paling bagus adalah haji ifrat, tapi bukan berarti tamattu salah, maka perlu bayar dam. Tidak. Bahkan yang rajih insyaallah ulama yang berpendapat justru haji tamattu yang terbaik. Kenapa? Karena yang paling nikmat, namanya juga tamattu, ya. Yang paling nyaman, ya. Loh, Nabi kan tidak melakukan, Nabi tidak tamattu tapi ifrat, betul. Kenapa? Karena Nabi terlanjur membawa hewan kurban, kambing. Karena orang yang sudah membawa hewan kurban dari rumahnya, maka harus berhaji ifrat. Adapun tidak membawa hewan kurban, tamattu. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bagi kalian yang tidak membawa hewan kurban, silahkan bertamattu. Dan ada penyesalan dari Nabi, kenapa aku membawa?
ulama menyimpulkan tamattu yang paling bagus sesuai dengan semangat Nabi. Kalau ada dua pilihan dalam ibadah, dua-duanya boleh, maka Nabi selalu pilih yang mana? Yang berat apa yang ringan? Ketika ada dua pilihan, dua-duanya boleh, yang satu berat, yang satu ringan, Nabi selalu memilih yang mana? Yang berat apa yang ringan? Yang ringan. Yang ringan yang beliau ingini. Beliau tidak sombong, tidak seperti sebagian kita sombong, malah milih yang berat. Ya. Dibolehkan sholat di rumah jamaah sama anak istri karena hujan lebat, ini maksain. Nabi tidak maksain. Kalau ada yang lebih enak, lebih ringan, beliau pilih. Maka tepat sekali ucapan ini. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyyatun. Tidak akan diterima ucapan, perbuatan, niat yang baik, tidak diterima semua illa bimuwafaqatis sunnah. Kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Luar biasa para ulama membikin kaidah, membikin ta'rif, definisi, sehingga kita menjadi mudah dan faham. Waqad su'ila Sahl ibn Abdullah at-Tusturi. Beliau membawakan ucapan Sahal bin Abdullah at-Tusturi tentang iman. Ya, beliau ditanya tentang iman. Ma huwa? Waqal, beliau menjawab, qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnatun. Sama semua, hanya redaksinya yang berbeda-beda, maksudnya sama, kata-katanya ibaratnya agak berbeda, tapi isinya sama. Qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnatun. Ucapan, perbuatan, niat, dan sunnah. Sunnah terus di bawah, karena sekali lagi nggak ada sunnah nggak ada iman. Okay. Bahkan kata Imam Ahmad, seluruh ajaran Islam ini, dari mulai syahadat, salat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, semuanya adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Enggak ada yang enggak sunnah. Ya. Maka beliau mengatakan al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Ya. Di Syarh Sunnah ya, Al-Barbahari. Nah, sangat disayangkan di negeri kita sunnah itu menjadi dikecilkan. Maka banyak saudara kita ketika mendengar kata sunnah, bayangannya apa? Salat duha, salat tahajud, puasa Senin Kamis, salat witir. Ya nggak dilakukan nggak apa-apa. Maka ketika kita ajak saudara-saudara kita, mari kembali kepada sunnah, mari berpegang pada sunnah, mari amalkan sunnah. Apa aja mereka? Ya sunnah kan nggak wajib kan? Nah gitu. Jadi dikiranya sunnah itu cuma nggak wajib gitu. Sunnah berarti nggak wajib. Kalau wajib berarti nggak sunnah. Ya. Kalau sunnah itu sesuatu yang tidak wajib, dilakukan bagus, tidak dilakukan nggak dosa. Mana mungkin Nabi sampai mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Apa? Sunnah-sunnahku. Ya. Maksudnya ajaran Islam itu. Yang digigit dengan gigi geraham adalah ajaran Islam itu, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka sekali lagi, kalau ada yang bertanya, yang nggak sunnah apa sih? Gitu. Contoh-contoh yang nggak sunnah apa sih? Jawabnya,
Contoh ibadah yang nggak sunnah apa sih? Jawabnya muludan, tahlilan, manakiban, salawat nariyah, usolli, nawaitu, kunut subuh. Itu yang bukan sunnah. Dengan kata lain, bid'ah. Tidak sunnah berarti bid'ah. Jadi lawan kata sunnah adalah bid'ah. Bukan apa tadi? Bukan wajib. Ya. Itu dalam arti sempit usul fikih. Nah, banyak di kita cuman sekedar itu. Sekedar usul fikih. Di dalam usul fikih ya ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mandub ya. Tidak secara manhaj, karena memang yaitu tadi tidak, pelajaran manhaj itu hampir-hampir nggak ada. Antum masih ingat waktu SD, SMP atau sanawiyah, aliyah, apa mata pelajaran apa manhaj ada? Bahkan di perguruan tinggi Islam pelajaran manhaj ada? Bahkan ya di beberapa perguruan tinggi yang mengaku sunnah, tidak semua mengajarkan manhaj. Padahal betapa pentingnya manhaj agar kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang betul-betul ajaran Nabi, mana yang syubhat. Bukan ajaran Nabi dan para sahabat, tapi dianggap sebagai kebenaran. Tentu ini berbahaya. Li'anna al-imana idza kana qawlan bila amalin, karena ketika iman itu ucapan tanpa amal, ucapan doang nih tanpa amal, fahuwa kufrun, kafir. Seperti tadi kan, ucapan doang subhanallah subhanallah, la ilaha illallah la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi tanpa amal. Dia meyakini Allah punya anak, dia meyakini Allah perlu bantuan para malaikat, dia meyakini Allah tidak bersemayam di atas arsy, dia meyakini Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apa? Ya kufur. Walaupun dia ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, enggak ada gunanya. Kufur. Karena tanpa amal, tanpa diyakini dengan amal hati. Paham ya? Wa idza kana qawlan wa amalan bila niyatin. Tapi jika ucapan yang bagus, amal yang bagus, tapi tanpa niat, niatnya tidak bagus, fahuwa nifaq, berarti nifaq, munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul salat apa tidak? Abdullah bin Ubay bin Salul salat apa tidak? Salat. Saum apa tidak? Saum. Salat Jumat. Jihad apa tidak? Jihad. Walaupun banyak bikin ulah ya. Akhirnya di mana nasibnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Neraka. Neraka. Kekal selama-lamanya. Bahkan bukan sembarang neraka, tapi fid-darkil asfali minan nar, yang paling bawah keraknya. Padahal salat, padahal saum, padahal jihad. Kenapa? Bila niatin, niatnya tidak ikhlas karena Allah, hanya pura-pura salat, pura-pura saum, pura-pura jihad. Oleh karena itu salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ini salat Isya dan subuh. Kenapa berat? Karena nggak kelihatan, gelap kan? Masih gelap. Kalau zuhur, asar, maghrib kan terang, semangat mereka. Karena memang salatnya untuk dilihat, agar orang-orang
taunya dia muslim, padahal dia kafir. Itulah munafik. Mana yang lebih buruk? Dua-duanya buruk tentu ya. Kafir buruk, munafik buruk. Lebih buruk mana? Munafik apa kafir? Jelas munafik. Jelas munafik. Kalau kafir kan jujur. Saya Buddha, saya Hindu, saya Konghucu, saya Yahudi. Jujur ya. Kalau munafik enggak. Saya muslim, saya Islam, lihat KTP saya juga sholat, saya juga ke masjid. Tapi dalam hatinya kafir ya. Dan mereka ini punya ciri-ciri khas. Apa misalnya? Hobi menjelek-jelekkan kaum muslimin. Senang kalau menjelek-jelekkan kaum muslimin. Dan memuji-muji orang kafir. Orang kafir dipuji-puji ya. Akrab dengan orang-orang kafir, sementara jauh dari kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Nah, itu ciri-ciri mereka. Wa idza kana qawlan wa amalan wa niyatan bila sunnatin. Tapi jika ucapan yang bagus itu, amal yang bagus itu, niat yang bagus itu bila sunnatin, tidak berdasarkan sunnah, tidak ada sunnahnya dari Nabi dan para sahabat, beda caranya dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat kalau mau haji umrah, jika melewati mikot maka sudah pakai pakaian ihram. Ini ya, dia nekat. Berarti tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah para sahabat. Maka fahuwa bid'atun. Maka ini menjadi bid'ah. Ibadah, salat, saum, umrah, haji, mencium hajar aswad, melempar jumrah, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, azan, qomat, tapi caranya tidak mencontoh Nabi SAW. Maka ini menjadi bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.